Halo para penggemar Suyanto.id, kita jumpa lagi kali ini. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Kali Rabbal ini Alamin. kita bersama dengan narasumber kita dari anggota Komisi 10 DPR RI. Beliau adalah Dr. Ferdiansyah SEMM dan beliau adalah merupakan anggota DPR tersenior kali ini karena beliau sudah 5 kali menjadi anggota parlemen kita itu. Kita sapa. Assalamualaikum Mas Ferdi. Waalaikumsalam Mas Yanto. Damang, apa kabar? Sehat? Ya. Sehat, alhamdulillah sehat, Mas. Ya, sampurasun Mas. Ya, ini Mas, kita kan masyarakat setelah menyimak mengenai peta jalan pendidikan kita itu ada masalah pro kontra yang berlangsung di masyarakat kita, Mas Ferdi, dan Ya, tentu saja saat ini kesempatan yang paling baik untuk menjelaskan kepada masyarakat kita apa sebenarnya peta jalan itu, kurangnya seperti apa, arahnya seperti apa, visinya, kemudian landasan filosofis dan sebagainya. Kalau itu perlu disampaikan kepada para pendengar kita. Mas Ferdi, gimana peta jalan yang disiapkan oleh kementerian itu, Mas Ferdi? ya. Terima kasih Mas Yanto. Sehat selalu ya. Amin. Jadi gini Mas, yang kita agak sedikit kecewa bahwa yang dipaparkan oleh Mas Nadiem Makarim dalam konteks peta jalan dan dipaparkan oleh di Komisi 10 itu nampaknya tidak melalui analisa, kajian, dan riset. Oke. Nah, kenapa kami katakan demikian? Karena yang disampaikan itu hanya dalam bentuk PowerPoint saja, slide saja. Oke, ya. Kami tidak disampaikan mengenai naskah akademiknya, kami tidak disampaikan tentang penulisan daripada isi peta jalan, dan yang menarik dalam konteks peta jalan itu adalah untuk pencapaian target-target itu tidak diberikan langkah-langkahnya. Misalnya untuk melakukan sertifikasi guru atau peningkatan kualifikasi guru atau meningkatkan kompetensi guru sebesar misalnya 400.000. Ketika menyebutkan 400.000 tersebut tidak digambarkan cara pencapaiannya. Oke. Nah ini kan juga kita bingung kan, artinya hanya menyampaikan tahun ini 150.000, tahun depan 160.000, tahun depan lagi 200. Tapi kan tidak menyampaikan, how can get the 160.000. Harusnya kan begitu. Ya. Nah, ini kan tidak, ini kan jadi bukan peta jalan. Nah, yang juga menarik adalah juga tidak tergambarkan mengenai anggarannya Mas Yanto. Oh ya. Nah, harusnya kan juga menggambarkan anggaran. Artinya kan kita sampai saat ini yakin Mas Nadiem ini sangat dekat dengan Pak Jokowi, Presiden kita Republik Indonesia. Masa iya sih sekelas Mas Nadiem nggak bisa meyakinkan Pak Jokowi bahwa anggaran dalam rangka peningkatan mendukung program Pak Jokowi yang sangat baik dan kita harus dukung, yaitu SDM unggul dengan tahapan-tahapan yang ada di peta jalan, konsekuensinya adalah anggaran, tapi anggarannya belum mencukupi. Berarti kan ada terindikasi kalau Mas Nadiem tidak bisa memberikan penjelasan dengan baik kepada Pak Jokowi sebagai presiden, berarti kan niat baik dari Pak Jokowi tentang program SDM unggul ini bisa tidak tercapai kalau Mas Nadiemnya tidak bisa melakukan membuat peta jalan yang komprehensif dan terintegrasi. Oke. Maksud diantaranya anggaran, kan gitu Mas Yanto. Ya memang saya kira untuk membuat peta jalan itu memang perlu menetapkan seperti pesawat itu, the point of departure,
dan the point of arrival. Dari mana kita berangkat akan menuju kemana. Sehingga saya sangat sepakat dengan penjelasan Mas Ferdi tadi bahwa target-targetnya belum dicapai, belum ditentukan secara rinci, sehingga kita bagaimana mencapai dan bagaimana pembiayaan. Jadi di Komisi 10 Mas Ferdi, peta jalan itu tetap terus digulirkan pembahasannya atau dianggap bahwa itu ya sudahlah, itu miliknya kementerian, silakan go ahead. Apa begitu Mas Ferdi? Tidak demikian Mas, memang secara global kita sudah menyelesaikan. Tapi ada niat kami dari Komisi 10 untuk melanjutkan yang lebih detail mengenai peta jalan. Itu yang berulang kali Mas Yanto dengan kerendahan hati, kami juga dengan bersama teman-teman Komisi 10, loh ini jangan sampai yang lebih berpikir akademis, yang berpikir secara komprehensif dan terintegrasi itu Komisi 10. Tapi Mas Nadiem sebagai Mendikbud tidak berpikirnya seperti itu. Apalagi yang disampaikan Mas Yanto tadi berkaitan dengan dia tidak tahu masa lalu, tahunya masa depan, berarti kan referensi sejarah, referensi pergerakan perjuangan bangsa ini tidak dijadikan juga dalam konteks untuk membuat peta jalan. Padahal itu juga sangat penting, referensi-referensi yang telah dilakukan oleh para pendulu, senior-senior kita, pahlawan-pahlawan kita, pejuang-pejuang kita, bapak dan ibu kita, itu yang juga akan kita jadikan referensi. Artinya kegiatan-kegiatan, program-program yang baik dahulu dan ternyata masih bisa dilakukan pada saat ini, nggak usah malu-malu, ya kita masih pakai aja. Kalau bahasa tegasnya ya kita contek aja Mas Yanto kan gitu. Nggak usah malu bahwa ini programnya Mas Yanto demikian. Ya kita contek kalau masih bagus dan bisa dilaksanakan saat ini kan gitu Mas. Iya betul. Karena masa lalu itu adalah berisi pelajaran-pelajaran, lesson learned, sehingga kita bisa melakukan refleksi kritis terhadap masa lampau. Apa yang salah, apa yang baik, kemudian direfleksikan untuk membuat program di masa yang akan datang. Peta jalan ini Mas, saya kan mengikuti dari YouTube yang biasa disiarkan oleh kementerian. Itu kan sejak Desember sudah dibicarakan. Jadi sekarang dokumennya belum juga jadi dalam arti yang integrated sesuai dengan harapan Mas Ferdi tadi ya. Betul. Jadi dokumen ya kan gini, kalau bicara dokumen peta jalan layaknya, makanya saya suka bercanda ini, dokumennya ini ataupun paparannya ini menurut saya masih jauh dari harapan, bahkan jauh lebih kurang lengkap dibandingkan dokumennya Mas Yanto waktu jadi rektor mungkin mengajukan sebuah proposal untuk program kegiatan besar. Nah, ini kan lucu kan. Mas Yanto aja bisa lebih lengkap, kok ini nggak bisa lebih lengkap. Ketika Mas Yanto ketika rektor kan saya sedikit tahu Mas Yanto mengajukan kegiatan proposal untuk kegiatan misalnya penelitian kualifikasi, entah itu quality assurance, itu malah lebih komplit menurut saya daripada yang ada di peta jalan ini. Dan tulisannya jelas. Ini tidak ada dokumen itu secara komprehensif dan integrated. Tapi bagaimana Mas? Kalau misalkan kementerian itu beranggapan bahwa inilah PowerPoint, that's the power. And that's the point. Jadi yang membaca disuruh mengerti sendiri. Jangan-jangan punya ide seperti itu, Mas. Nah ini jangan lagi nanti saya disuruh jadi bikin joke, bikin banyolan. Jangan sampai nanti politikus berpikir akademis atau pendidik, tapi Mas Nadiem berpikir seperti politikus. Nah, kita kan tidak harapkan seperti ini. Kami harapkan dengan Mas Nadiem mempunyai kemampuan yang luar biasa dan kedekatan dengan seluruh katakanlah pemangku kepentingan yang memiliki kemampuan yang luar biasa, tentu akan lebih hebat dari pendidikan ini. Nah, kita ya artinya gini aja, kita tetap menyampaikan saran-saran, kritik-kritik yang objektif, konstruktif dan solutif.
Tapi kita tinggal berdoa, Mas Yanto. Ya. Mudah-mudahan Mas Nadiem mau mendengarkan. Ya, kita perbanyak sholat tahajud aja, Mas Yanto. Mau Mas, mau mengunyah-ngunyah ya. Istilah yang luar biasa itu. Nah, di dalam peta jalan itu ada bagian bahwa targetnya peta jalan pendidikan Indonesia itu adalah membangun generasi muda kita yang saat ini akan menjadi pendukung Indonesia Emas 2045 dan akan menjadi bagian dari bonus demografi atau demographic dividend pada tahun 2035 adalah membangun apa yang disebut dengan pelajar Pancasila, Mas Ferdi, ya kan? Itu Ya. apa pelajar Pancasila itu menurut Mas Ferdi sudah mencerminkan kehendak bangsa atau belum ini, Mas? Gimana, Mas Madi? Sebelum menjawab pelajar Pancasila menjawab kehendak bangsa, kami pun juga mempertanyakan dahulu apa supaya juga terjadi persamaan persepsi. Apa sih definisi pelajar Pancasila? Kemudian ruang lingkup sebagai pelajar Pancasila itu apa atau kriterianya? Dan ketika siswa atau pelajar tersebut sudah dikatakan sebagai pelajar Pancasila, ketika dia sudah melakukan apa? Ini juga ya non sewu atau mohon maaf, punten, ini juga belum tergambarkan dan jelas. Ya. Jadi kalau mau Mas Yanto tanya gitu ya saya kalau kata orang Sunda can liar tos liar deh, jadi belum pusing udah pusing lagi ini kan. Atau Pak Beliut, Mas? Pak Beliut. Nah, bisa lah dibilang Pak Beliut. Ya. Nah, di dalam pelajar Pancasila itu kan sudah diberi indikator, Mas, oleh kementerian. Antara lain pelajar Pancasila itu dikatakan sebagai pelajar Pancasila apabila ada karakteristik seperti orangnya harus mandiri, bernalar kritis, kemudian kreatif, gotong royong, kebinekaan global, dan berakhlak mulia. Awalnya itu berakhlak mulia. Tetapi karena dikritik sana ke sini dan bertemu dengan Komisi 10, kemudian saya melihat berakhlak mulia itu diganti dengan iman dan takwa berakhlak mulia. Karena ketika berbicara hanya berakhlak mulia saja, banyak yang mengatakan itu tidak sejalan dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar 45 yang mengatur kehendak bangsa di dalam menyelenggarakan pendidikan kita ini. Itu menjadi wacana di Komisi 10 juga kan, Mas Ferdi? Pasti, Mas. Itu kan juga saya sangat setuju, tidak hanya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 di pasal 31, tapi kan juga ada di pasal 3 dan juga diperjelas di pasal 4 dilanjutkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ya, betul. Suka tidak suka Mas Yanto, ini kan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 masih berlaku. Iya, dulu saya yang bikin, Mas, itu draftnya. Ya, dan itu kan tetap harus menjadikan referensi juga. Ya. Konsideran. Nah, itu yang tadi perlu kami dalami kembali. Makanya kalau betul tadi Mas Yanto telah menyebutkan kriteria-kriteria itu, tapi kriteria yang kami maksud juga bukan hanya menyebutkan misalnya tadi beriman atau nah ukurannya apa? Bahwa nantinya ketika seseorang kita katakan Anda sudah sebagai pelajar Pancasila, nah itu ukurannya apa? Ya betul. Itu kan belum ada. Ya. Ataupun bahasa kerennya Mas Yanto, benchmarknya harus jelas. Ya betul. Ya, ya dalam ilmu pengukuran memang Mas ini kalau indikator untuk mengukur karakter itu memang perlu lagi diterjemahkan ke dalam detail-detail dari indikator itu. Indikatornya ada, tapi harus diberi rincian secara detail. Misalnya seperti mandiri dan sebagainya, bernalar kritis itu memang ya betul digunakan dalam masa sekarang. Tapi apa indikatornya? Dan yang saya tahu Mas Ferdi, sekarang sebetulnya kan masih berlaku Perpres mengenai penguatan pendidikan karakter. Nah, itu yang hilang di sini
itu adalah dari 5 itu nasionalisme. Itu hilang Mas Ferdi dari pelajar Pancasila itu. Apakah Mas Ferdi melihat bahwa nasionalisme itu penting untuk keadaan sekarang dan masa yang akan datang sebagai salah satu karakter yang harus dimasukkan ke dalam pelajar Pancasila. Mas Ferdi? Sangat penting, Mas. Nasionalisme sangat penting menurut kami karena itu juga bagian daripada kita menghargai dan jati diri bangsa, menghargai para pendulu bangsa ini, pendiri bangsa ini, dan juga mengangkat katakanlah rasa memiliki. Ini yang penting, Mas, rasa memiliki. Kita misalnya barang-barang yang kita beli, kita pakai, bentuk nasionalismenya adalah barang yang kita pakai adalah produk-produk Republik Indonesia. Itu kan bentuk juga nasionalisme. Jadi fanatis terhadap produk itu bagian juga bentuk nasionalisme. Di antaranya juga tadi penghargaan terhadap, nah ini yang mungkin kata Mas Yanto tadi, nah ini Mas Nadiem tidak mau tahu tentang masa lalu, tahunya masa depan, sehingga nasionalisme itu bagi Nadiem Makarim mungkin tidak penting, tapi bagi kita penting. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang juga masalah, tadi kan sudah disampaikan oleh Mas Yanto, padahal di Perpres yang masih berlaku saja disebutkan, ya kenapa nggak mengacu dari Perpres itu? Iya, 87 kalau nggak keliru, Mas. Nah, artinya Perpres yang disampaikan oleh Mas Yanto yang terkait dengan karakter tadi kan, Mas? Iya, ada 5 karakter inti. 5 karakter inti itu, ya kalau Mas Nadiem nggak ngikuti berarti dia tidak mengakui Pak Jokowi sebagai presidennya dong, kan gitu, sebagai atasannya. Nah ini kan juga akan kita tanyakan dong, kenapa tidak mengacu saja dengan Perpres tersebut yang menurut kita adalah sudah cukup baik. Nah tinggal Mas Nadiem menjabarkannya lebih rinci, kan gitu-gitu. Kira-kira kan gitu Mas Yanto kan? Iya. Saya juga berpikir begitu. Dan mengenai masa lampau dan masa depan itu bukan kata saya, Mas Ferdi. Itu kata Mas Nadiem sendiri di dalam penjelasan-penjelasan di YouTube selalu mengatakan bahwa saya tidak tahu masa lampau, tapi yang saya tahu adalah masa depan. Maksudnya sebetulnya inginnya bahwa bangsa Indonesia kita jangan terlalu berorientasi masa lampau. Masa depan kita itu lebih ketat, lebih keras harus diperjuangkan. Maksudnya baik itu sebetulnya Mas Ferdi, tapi tidak bisa dipahami oleh semua orang. Nah, termasuk masyarakat-masyarakat yang awam terhadap berbagai perjalanan sejarah kebangsaan ini. Jadi maksudnya itu saya kira. Bukankah begitu yang dimaksud Mas Ferdi, Mas Nadiem? Iya, tapi kalau pakai penjelasannya begitu mungkin ini kan masalah nggak pakai penjelasan. Nah kalau kayak gitu nanti ini bercanda nih Mas Yanto. Ya. Kalau Mas Yanto tidak mau tahu masa lalu, saya cuma tanya Mas Yanto ini anaknya siapa? Tapi Ya. Mas Yanto nggak mau tahu bapaknya dia siapa dan ibunya Mas Yanto saya nggak mau tahu siapa kan gitu. Ya betul luar biasa. Itu adalah pertanyaan kunci yang mengingatkan kita tidak boleh lupa pada sejarah seperti ajaran Bung Karno, jas merah jangan lupakan sejarah. Ya mungkin masih relevan ajaran itu Mas Ferdi saya kira. Nah ya. Lalu ini pertanyaan terakhir Mas Ferdi dan saudara Mas Ferdi ini sangat sibuk. Saya harus menemui tadi jam 8 karena dari jam 9 beliau akan mengisi seminar sampai full nanti malam. Nah, apa pesan Mas Ferdi untuk peta jalan pendidikan ini? Pesan baik terhadap kementerian maupun pesan terhadap masyarakat. Apa Mas Ferdi kira-kira Mas Ferdi? Pesannya ini ajakan, yuk kita berpikir yang jernih, objektif, komprehensif, dan terintegrasi dalam menyusun peta jalan. Menjawab apa yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang salah satunya yang selalu kita pasti kutip bersama, Mas Yanto juga sebut, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan tentu ini
Mencerdaskan bukan saja membuat orang pintar, tapi cerdas itu dalam segala hal. Yang katanya kalau sekarang bahasanya, walaupun belum pas atau tidak pas, itu sekarang itu juga mengenai namanya literasi lengkap. Ya, betul. Itu aja pesannya. Yuk kita berpikir jernih, tenang, jangan emosi, tapi juga harus membuka diri, mengajak seluruh komponen bangsa untuk berdiskusi, jangan menutup komunikasi, karena suka tidak suka kata orang bijak, kualitas komunikasi yang baik akan membantu menyelesaikan paling tidak 30% masalah yang kita hadapi bersama. Itu kuncinya, Mas. Ya, oke lah. Baiklah para pendengar, para pemirsa, dan para pecinta suyanto.id. Begitulah apa yang kita telah diskusikan mengenai peta jalan pendidikan Indonesia. Terima kasih Mas Ferdi atas kebersamaannya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yanto. Matur nuwun, hatur nuhun pisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.